Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, guru MTS Nurul Watan Pelangeran. Saya adalah mahasiswi LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau dengan NIM 42511521956. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Nurul Watan Pelangeran dengan mapel fikih kelas 7 dengan materi macam-macam najis dan cara mensucikannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Coba kalian lihat kawan kiri dan sebelah kanan kalian. Ada kawan yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Ahmad, kenapa tidak hadir? Orang tuanya sakit. Terus yang kedua, siapa yang lagi yang tidak hadir? Fatimah. Kenapa Fatimah? Sakit. Berarti dalam hari ini kawan kita tidak hadir sekolah 2 orang ya. Yang pertama yaitu Ahmad, orang tuanya sakit, dan yang kedua Fatimah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita Fatimah ini cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah seperti biasa. Dan untuk para tuanya Ahmad juga mudah-mudahan secepatnya sehat sehingga Ahmad bisa sekolah kembali. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Untuk doa ini meminta kepada ketua kelas untuk pemimpin. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Memulai. Berdoa.
Selain tubuh dan tempat, sucinya pakaian juga menjadi salah satu syarat sah sholat. Jika di pakaian terdapat darah haid, darah hewan, maupun lainnya, maka darah tersebut harus dicuci dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Namun, tak jarang pula bekas tanda darah masih tersisa di pakaian meskipun sudah berkali-kali dicuci. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana ya hukum bekas darah wanita haid yang susah dibersihkan? Dalam kitab Inanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram dijelaskan bahwa najis bekas warna yang tersisa pada pakaian yang telah dicuci dengan sungguh-sungguh maka hukumnya dimaafkan secara syariat. Hukum tersebut berlandaskan hadis riwayat Tirmidzi yang menjelaskan bahwa tidak mengapa memakai pakaian yang masih mengandung noda sisa darah haid setelah dicuci secara sungguh-sungguh. Nah, sahabat bincang, punya pengalaman yang sama? Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam fikih, najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah, artinya najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasithah, artinya najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalazah atau najis berat. Dan yang akan dibahas dalam video ini adalah tata cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis ringan, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Dan apabila air kencing bayi laki-laki itu yang asupan makannya adalah susu formula, maka najisnya itu adalah najis mutawasithah. Dan apabila pakaian kita terkena najis mukhafafah, jangan khawatir, begini cara membersihkannya. Teman-teman perhatikan, misalkan di kain ini ada bercak air kencing bayi laki-laki tersebut. Kita pastikan najisnya, tata letak najisnya itu. Lalu kita ambil air suci yang terkena najis. Caranya seperti ini. Kita cipratkan atau percikan airnya ke tempat kain yang terkena najis. Selesai dan pakaian suci bisa dipakai untuk beribadah. Kalian sudah menonton atau melihat tayangan video yang sedang Ibu tampilkan tadi. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, di antara kalian ada yang tahu najis apa tadi? Yang ditampilkan di video yang kedua, termasuk najis apa? Yang najis? Ya, najis mukhafafah. Jika itu termasuk najis mukhafafah, dan bagaimana cara mensucikannya? Kamu lihat hasil dari video yang kamu lihat tadi. Itu seorang bapak tadi menggendong bayi, dan itu kata teman kamu tadi termasuk najis mukhafafah atau disebut juga dengan najis ringan. Tapi kalau si anak tadi minum susu formula, itu tidak najis mukhafafah, tetapi najis mutawasithah, bukan najis mukhafafah. Tapi mukhafafah itu hanya meminum susu orang ibunya sebelum dia berusia 2 tahun. Cara membersihkannya bagaimana? Ya, cukup dibersihkan dengan apakah sama antara kencing bayi laki-laki dengan kencing kucing? Ada yang bisa jawab? Apakah sama? Ya, coba apa? Ya, karena ya, benar sekali. Kita beri aplaus untuk teman kita. Kita lagi tentang materi pembelajaran Ibu pada hari ini, yaitu materi berupa video. Kalian perhatikan. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mencucikannya. Untuk mengetahui materi selengkapnya, simak terus video sampai selesai ya. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang melekat pada badan, pakaian, atau suatu tempat harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak menjadi penghalang untuk melakukan ibadah.
Jika hendak melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus bersih dan suci dari najis. Contoh najis yaitu tinja atau kotoran, air kencing, dan air liur anjing. Nah, cara membersihkan najis ini berbeda-beda sesuai dengan macam-macam najisnya. Apa saja ya macam-macam najis? Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis ringan dapat disucikan dengan memercikan air di tempat yang terkena najis. Contoh najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu. Cara membersihkan najis mukhafafah yaitu dengan mempercikan air ke area tubuh, pakaian, atau tempat yang terkena najis, lalu diikuti dengan mengambil wudhu. Maksud dari percikan air yaitu air mengalir yang membasahi seluruh tempat yang terkena najis, dan air tersebut harus lebih banyak dari najisnya. Misalnya yang terkena najis mukhafafah adalah pakaian, maka ketika pakaian tersebut telah diperciki air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dan dikeringkan. Apabila yang terkena najis adalah anggota tubuh, maka jika terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudu. Namun jika yang terkena najis banyak, dianjurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan membasuhnya menggunakan air mengalir sampai hilang zat warna dan baunya. Nah, contoh najis mutawasitoh yaitu bangkai, kotoran manusia atau hewan, darah, dan nanah. Cara membersihkan najis mutawasitoh yaitu dengan 3 kali mencucinya menggunakan air dan diakhiri dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Yang ketiga, najis mughaladah. Najis mughaladah merupakan najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughaladah adalah anjing dan babi. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi atau terkena air liur dari anjing, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka termasuk dari najis berat. Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ketujuh basuhan tersebut harus dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah, lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun sebelum dibersihkan menggunakan air, najis mughaladah yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah materi tentang najis. Karena sudah menonton video materi pembelajaran Ibu tadi, baik Ibu akan memperjelas hasil video yang Ibu tayangkan tadi, bahwa di situ adalah yang termasuk najis itu tadi terbagi menjadi 3, ya. Yang najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Cara membersihkan najis mukhafafah itu dengan cara yaitu memercikan air ke kain yang. Adapun yang kedua dari materi yang ditayangkan di video, najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Ada berkeliaran. Kita sekarang bagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD lembar kerja kesehatan ini. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian mengerjakannya. Baik, untuk kelompok Ibu bagikan kelompok 1 yaitu kita kasih lambang kuning misalnya. Ini kelompok 1, yang merah itu adalah kelompok 2, yang hijau ini adalah kelompok 3. Jadi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baiklah, namanya lembar jawabannya Ibu akan memberikan.
ya, ini untuk yang kelompok 3 dan ini untuk kelompok 2. Ya, kamu kerjakan kelompok 2. Silakan kamu amati dulu soalnya ya. Dan yang ini adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan kamu mengerjakan tugas kelompoknya dari materi yang Ibu ajarkan tadi dan juga video yang sudah kalian tonton. Paham semuanya? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya ya. Kalau ada tidak paham silakan untuk mengerjakan, buka bukunya dan pahami soalnya dulu. Yang kelompok 2 silakan, ada yang tidak paham? Silakan lanjut kerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya. Ada yang tidak paham? Baik, kita sudah selesai. Kita lanjut mempresentasikan ke depannya ya. Silakan kumpul ke depan hasilnya. Silakan kumpul hasilnya ke depan. Ya. Satu aja yang dikumpulkan ke depan ya. Masing-masing kelompok menyatakan ke depan hasilnya. Kelompok 2 sudah selesai. Silakan diantar ke depan. Baiklah, hasil kerja kelompok kalian sudah selesai. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan ke depan. Silakan. Ini kelompok kalian. Sini ke silakan menyimaknya hasil presentasinya, kerja kelompoknya dengan kawan-kawan. 蓝牙已断开。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam najis dan contohnya. Jawabannya: 1. Najis mukhafafah, najis ringan. 2. Najis mutawasithah atau najis sedang. 3. Najis mughaladzah atau najis berat. Contoh najis mukhafafah adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Pertanyaannya, najis mutawasithah atau najis sedang, contohnya. Dalam kotoran manusia dan binatang dan tanah. Najis mughaladzah atau najis berat, contohnya anjing dan babi. Ya. Kita beri aplaus untuk teman kita yang kelompok 1. Silakan terus ketua kelompok untuk menutup presentasi. Demikian hasil kerja kelompok dari kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat duduk kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah, itu tadi hasil presentasinya kerjasama kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, ceritakan isi video tersebut dan bagaimana solusi cara membersihkan najis berdasarkan video yang disaksikan tersebut. Dari video kami kita bahwa cara membersihkan. Setelah kalian mengerjakan tugas LKPD tadi, Ibu merasa senang dengan kalian bahwa sudah, alhamdulillah kalian sudah memahami ya tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas evaluasi buat kalian. Ini ada beberapa soal ya, kalian jawab. Ini tugas evaluasinya sebagai uji pemahaman kalian, apa benar kalian itu betul-betul memahami sudah tentang pelajaran yang Ibu ajarkan tadi. Coba dikerjakan dulu ya. Dikerjakan ya. Soalnya ABC. Coba. Nah. Oke, semuanya sudah selesai tugas evaluasinya? Kalau sudah selesai, dikumpulkan kembali tugas evaluasinya. Silakan maju ke depan mengumpulkan tugas evaluasinya. Kalian yang ada di
Tentang macam-macam najis. Mantap. Terus lagi yang kedua, apa yang sudah kamu pahami dari pelajaran hari ini? Yaitu yang saya pahami, pentingnya menjaga kebersihan, dan yang kami pahami najis terbagi tiga, yaitu satu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladah. Bagus. Tepuk tangan buat temannya. Terus lagi, apa saja yang kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya. Yang saya pahami adalah air kencing dari laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air kencingnya, maka cara membersihkannya belum diberikan air kencing, maka setelah air tersebut. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat yang telah menjawab. Nah, sampaikan ya, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita tadi, dari kerja kelompok kalian, dari video tadi, apa yang kalian dapat? Yaitu, ya benar sekali, tentang macam-macam najis dan cara mensucikan. Baik. Kita akan sama-sama menyimpulkan daripada materi yang kita sampaikan hari ini, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu perlu sekali kita menjaga yang namanya kebersihan. Karena kebersihan ini menyangkut tentang ibadah kita untuk melaksanakan sholat di bawah. Karena kalau kita tidak bersih atau tidak suci, otomatis sholat kita tidak akan sah. Ya, jadi tadi yang termasuk najis tadi terbagi menjadi tiga. Kita sebutkan sama-sama. Yang pertama tadi najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladah. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila ketemu najis yang seperti yang kalian temui, kencing bayi misalnya atau darah, kalian sudah bisa membersihkannya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa membersihkannya dan bisa diamalkan. Jika ada ketemu yang seperti itu, cara-cara membersihkannya sudah bisa. Ya, itu yang aku sangat harapkan sekali. Untuk tugas kalian di rumah, nanti tolong kerjakan halaman 9 sama 10. Ya, itu tugas di rumah. Kalian kerjakan halaman 9 sama 9 dengan 10. Dikerjakan nanti di rumah ya. Adapun pelajaran kita minggu akan datang, yaitu kita nantinya akan membahas masalah hadas kecil dan hadas besar. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semuanya mendapat ilmu yang lengkap dunia dan akhirat hingga berguna di dalam kehidupan sehari-hari.